Uli menyerahkan piring pertama yang telah dia isi itu untuk suaminya. Tanpa menunggu Uli, Arya langsung melahap dengan semangat 45. Untuk beberapa menit kemudian pasangan suami istri itu melahap makanannya dengan hening. Memang seperti itu harusnya. Diam dan menikmati makanan, meresapi segala rasa yang ada di makanan tersebut. Selesai makan, Arya memerintahkan supir untuk menepi lagi. Dia harus mencuci tangannya, begitu pula dengan Uli. Sebab tadi mereka memilih makan pakai tangan. Bang, kamu tahu tidak? Kalau saja tadi nasi itu masih hangat maka rasanya bisa jauh akan lebih nikmat lagi. Uli berkata setelah mobil itu melaju kembali. Kantuk sudah menyerang dirinya tapi Uli tidak bisa langsung memejamkan mata saat keadaan perut masih terlalu kenyang. Ya, aku tahu, nasi putih hangat mengandung banyak kalori tapi rasanya sungguh luar biasa. Jangankan sambal buatan mamak, aku saja akan menambah nasi berkali-kali saat makan. Nasi hangat, meski hanya dengan lauk telur dadar terus disiram kecap manis di atasnya. Kenikmatan nasi hangat memang sungguh tiada tandingannya. Seberapa besar pun kalori yang sudah masuk tapi hati dan mulut akan merasa puas kalau sudah menyantap nasi putih hangat. Dulu, aku berpikir kalau orang kota itu makannya steak daging, bahkan saat Mamak melihat aku menyiapkan sambal teri dan daun ubi tumbuk, Mamak tertawa. Tapi, setelah melihat abang, aku jadi berpikir bahwa semua manusia itu ternyata sama saja, tak peduli tinggal di belahan dunia manapun, tak peduli terlahir dari keluarga ternama. Nasi putih hangat adalah sebuah makanan berat yang dikagumi oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Haha, kamu itu terlalu sering melihat sosial media. Sekarang, aku mau tanya, manusia mana yang tidak suka nasi? Tanya Arya. Uli menautkan alisnya. Dia juga bingung harus berkata apa. Jawabannya sudah pasti tidak, karena manusia vegetarian saja sepertinya masih mengkonsumsi nasi. Tapi, entahlah, atau jangan-jangan memang ada manusia yang tidak makan nasi. Kalaupun ada seorang manusia yang tidak mengkonsumsi nasi, itu adalah manusia yang tidak tahu apa yang dinamakan sebuah kenikmatan. Pak, 2 jam lagi ingat untuk berhenti. Kalian berdua harus istirahat dan makan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada kalian. Arya berkata pada supirnya. Ucapan bosnya itu memecah imajinasi mereka yang sedang bahagia, berkat melihat bosnya bisa menjalin hubungan dengan wanita. Siap, bos. Kedua supir itu menjawab dengan kompak. 2 jam lagi berarti pukul 5 sore hari. Kalau begitu mereka mungkin akan tiba sekitar pukul 8 sampai 9 malam. Itu semua tergantung keadaan cuaca dan juga kepadatan lalu lintas. Semoga saja perjalanan mereka baik-baik saja dan selamat sampai tujuan. Supir itu mengingat 10 tahun lalu tentang bosnya yang memprihatinkan. Kedua supir ini setiap harinya memperhatikan bosnya. Bahkan perusahaan yang Arya bangun dengan susah payah hampir saja gulung tikar. Untunglah saat itu masih ada Soy dan juga mama mereka. Mama Arya dengan sangat telaten merawat putranya itu. Memberikan perawatan serta dokter terbaik seantero negeri agar putra pertama yang menjadikannya seorang ibu itu dapat pulih kembali dari keterpurukan. Dan tidak butuh waktu lama.
Hanya berselang 6 bulan keadaan Arya kembali normal. Namun, di saat keadaannya sudah membaik, di situ pula Tuhan mengambil sang ibu. 1 bulan menyelam dalam lautan kesedihan, mengamuk, memberontak dengan apa yang dialami. Menanyakan mengapa semua yang terjadi padanya terkesan begitu tidak adil. Namun, meski begitu ada satu hal ucapan Mama yang sampai detik ini selalu Arya simpan dalam hati. Dijadikan sebuah tongkat saat ia berjalan di tempat yang licin. Putraku, kelak saat Mama sudah tidak ada, tolong jaga dirimu. Jaga adikmu dan juga kembangkan perusahaan almarhum Papa. Apapun yang terjadi pada hidupmu ke depan nanti, bangkit dan berusahalah. Percaya bahwa janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebuah ucapan yang dikatakan Mama pada Arya menjelang 2 hari sebelum kematiannya. Sungguh sakit tak berdarah. Yang hampir sembuh itu terluka kembali. Ayah Arya, sudah lama orang tua laki-laki dari Arya dan juga Zoe itu meninggal dunia akibat serang jantung. Saat itu Arya baru tamat SMA dan Zoe masih duduk di kelas 2 SMA. Ayah mereka menghembuskan nafas terakhir saat selesai melakukan pertandingan futsal dengan anak buahnya di kantor. Tiba-tiba saja jatuh dan tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke rumah sakit nyawanya sudah tidak terselamatkan. Dokter mengatakan bahwa ayah dari Arya dan juga Zoe itu terkena serangan jantung. Disinilah dunia mereka mulai berubah. Arya kuliah sambil menjalankan perusahaan ayahnya. Meski banyak para pemegang saham yang tidak setuju sebab Arya bukan seorang yang berpengalaman. Lelah berdebat dan mempeributkan kekuasaan bersama orang-orang tamak membuat Arya memilih untuk keluar dan menyerahkan jabatannya dengan status. Sementara pada tangan kanan ayahnya, Arya membangun sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang industri. Membuktikan pada para pemegang saham, kalau dia bisa meski tanpa basic atau pengalaman sekalipun. Alhasil saat mamanya menghembuskan nafas terakhir, Arya kembali lagi. Pria itu masuk dan memegang jabatan tertinggi di perusahaan yang sudah dibangun dan dibesarkan oleh ayahnya. Hasil satu buah perusahaan besar dan satu lagi sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang. Keduanya dipegang dan dikelola dengan sangat baik oleh Arya. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Saat rapat pemegang saham dilaksanakan untuk memilih siapa yang pantas menduduki tampuk kepemimpinan, maka vote paling banyak jatuh di tangan Arya. Sungguh sebuah usaha memang tidak akan pernah mengkhianati hasil kalau dilakukan dengan cara jujur. Hari-harinya dilakukan untuk belajar dan mengurus perusahaan. Hingga 5 tahun kebelakang hobi travelingnya menguap kembali. Sang adik yang sudah bisa diberikan tanggung jawab membuat Arya memilih untuk menikmati liburan dalam waktu singkat selama 3 kali dalam 1 tahun. Pria tampan, kaya raya, memiliki hobi traveling. Kalau dilihat-lihat tidak ada yang kurang darinya kecuali teman hidup. Eits, sekarang teman hidupnya sudah dia temukan. Seorang gadis desa metropolitan yang sejak dulu ia dambakan. Ternyata menghidupkan kembali jiwa. Traveling membuat Arya menemukan dambaan hatinya. Kebahagiaan saat mendengar Arya menikah ternyata tidak hanya dirasakan oleh Zoe seorang tapi juga seluruh para pekerja dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang terdekat. Siapa yang tidak bahagia melihat laki-laki yang mereka pikir sudah mati rasa
Ternyata menikah dengan seorang gadis dari desa. Tuan, saya turut berbahagia, ucap salah satu supir itu. Seorang pria yang duduk di kursi sebelah kiri supir. Dari name tag-nya tertulis bahwa namanya adalah Sutrisno. Saya harusnya mengucapkan banyak terima kasih pada kalian yang selalu mendoakan kebaikan untuk saya, kata Arya terdengar sangat tulus. Mendengar perkataan supir dan majikan itu membuat Uli mengerutkan keningnya. Uli sampai saat ini tidak tahu apa soal suaminya ini. Kalian saling kenal? Tanya Uli menatap Arya dan dua orang supir di depan secara bergantian. Kalau gak kenal kenapa dia bisa bawa kita? Kata Arya balik bertanya. Uli terlihat sedang berpikir keras. Mungkin saja mereka berkenalan dan sedikit bercerita tentang mereka yang baru menikah. Yah, mungkin saja seperti itu. Uli menganggukkan kepalanya kala pikiran positifnya datang. Kenapa? Tanya Arya heran melihat tingkah aneh istrinya. Iya, kalian mungkin saja saling mengenal saat kamu berniat untuk menyewa mobil ini. Iya, benar kamu pasti sudah cerita banyak pada kedua bapak supir ini. Uli berkata sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sedangkan kedua supir itu hanya mampu mengulas senyum. Ternyata ini adalah alasan Arya saat mengatakan untuk tidak membuka jati diri sebelum sampai di kota. Ternyata nyonya mereka belum mengetahui seluk-beluk tuannya. Astaga Sutrisno, gara-gara ucapan selamatmu itu, hampir saja semuanya terbongkar. Untunglah tuan besarmu itu tadi tidak marah. Bayangkan kalau dia marah karena ucapan kamu tadi. Lalu dia meninggalkan kamu di sini, di jalan berliku yang kanan kirinya terdapat hutan. Entah menunggu berapa kelokan lagi baru bisa melihat rumah warga. Hayo kamu Sutrisno. Sutrisno memilih bungkam. Memang di dalam dunia persupiran yang bertuankan Arya itu, Sutrisno adalah salah satu supir yang memiliki sifat banyak bicara. Laki-laki tua berbadan gempal dengan rambut tengah yang botak itu selalu saja memiliki banyak kosakata untuk dia ucapkan setiap harinya. Aku bosan, kata Uli di sela-sela keheningannya yang baru saja tercipta. Mau main ludo? Tawar Arya. Uli menggelengkan kepalanya. Matanya masih fokus menatap keluar jendela. Lalu, tanya Arya lagi. Uli menggelengkan kepalanya pelan. Dia benar-benar bosan tapi dia tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Arya menghela nafas. Ternyata inilah yang dinamakan seorang laki-laki harus banyak bersabar dalam menghadapi wanitanya. Apa Uli pikir hanya dengan ia menggelengkan kepala membuat Arya bisa mengetahui isi hati dan pikiran wanita itu? Hello, Arya bukan seorang peramal apalagi pembaca pikiran. Kalau tidak dibicarakan sampai kapanpun Arya tidak akan pernah tahu apa maksud dan tujuan istrinya itu. Tiba-tiba setitik cahaya muncul di penglihatan Uli membuat pikirannya membayangkan satu hal yang mungkin akan sangat seru jika dilakukan. Bagaimana kalau kita main taktik bomware? Tanya Uli dengan senyum mengembang. Dia sedang membayangkan betapa serunya permainan itu jika dia nanti menjadi pemenang. Aku pilih bom, kata Arya langsung tanpa sebelumnya menyetujui tawaran Uli. Kalau begitu berarti Anda setuju dengan permainan kita ini? Tanya Uli menaikkan kedua alisnya. Iya, Nona Desa, aku setuju. Sangat amat setuju sebab aku juga merasakan bosan yang teramat sangat di sini,
Arya berkata sambil merenggangkan otot-otot lengan dan juga pinggangnya. Baru duduk hampir 1 jam lebih sudah membuat badannya merasa sakit. Baiklah, berarti aku pilih Wer. Itu artinya kalau abang kalah kuping abang akan aku jewer. Uli berkata dengan begitu semangatnya. Kapan lagi bisa menjahili suami sendiri? Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Bayangan saat menang bermain ludo kemarin terukir jelas diingat Uli. Hal itulah yang mendorong dirinya untuk memainkan permainan ini. Kalau dulu dia bisa menang dan mencoret wajah Arya, lalu mengapa sekarang tidak bisa? Sampai di sini dulu ya sahabat. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Terima kasih.